Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3286 Permaisuri vs tertinggi. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Taisang dan Permaisuri memasuki Dao Taisangtian bersama. Medan perang eksklusif dewa. Keduanya hanya bisa pergi ke sana untuk bertarung. Jika mereka bertarung di alam dewa, seluruh alam semesta bisa runtuh. Ini tidak diperbolehkan oleh surga. Permaisuri tidak akan melakukan ini, itu akan mengganggu aturan. Taisang tidak akan melakukan ini, itu akan mengganggu alam semesta. Jika itu memprovokasi jalan surga, keduanya akan ditindas. Tuhan berharap mereka berdua mengganggu alam semesta dan aturan, sehingga mereka bisa membuat langkah yang sah. Tangkap seorang ratu, Anda akan memiliki banyak harta. Tangkap seorang kaisar wanita, Anda akan memiliki banyak keberuntungan. Meskipun semua dewa tertinggi terlihat seperti anjing, pada kenyataannya mereka bukanlah bayi yang tampan di tulang mereka. Sebelum perang dimulai, saya mendengar ledakan terlebih dahulu. Menatap Dao, itu terlalu surgawi, telah terbagi menjadi dua alam besar, yang satu abadi dan yang lainnya kacau. Permaisuri berdiri dengan anggun seperti dewa yang abadi. Ekspresi Taisang seolah-olah, dalam kekacauan, sulit untuk melihat orang yang nyata, tetapi dia seperti iblis dari Jiuyu. Mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Dunia bergumam, dan dewa tertinggi juga bertanya di dalam hatinya, semua memandang ke langit. Mata Ye Chen masih merah darah. Dalam pertempuran ini, Permaisuri Zong menang, dan bahkan jika dia menyelamatkannya kembali ke surga, harga darah tidak akan berubah. Ledakan. Permaisuri bergerak, menghancurkan Chang Miao dengan satu langkah, dan membuat telapak tangan abadi setelah bertahun-tahun. Ledakan. Jika Anda terlalu tinggi, Anda tidak akan jatuh ke angin, menghancurkan ketiadaan dengan satu kaki, mengubah hukum yang tak terhitung jumlahnya menjadi kekacauan, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Tabrakan tinju dan telapak tangan menjadi momen yang membekukan. Kemudian, lingkaran cahaya hitam menyebar ke seluruh dunia tanpa batas, tidak hanya jalannya yang terlalu tinggi, tetapi bahkan para dewa pun terpengaruh, bergetar hebat, entah berapa banyak dewa yang terkejut hingga menyemburkan darah tua. Lihatlah dua sisi pertempuran. Tulang tinju Taisang meledak, dan dia menendang ke belakang. Saya tidak tahu berapa banyak hukum yang runtuh dan meledak menjadi kehampaan. Melihat Permaisuri, dia tidak bergerak sama sekali. Adegan ini benar-benar mengejutkan, belum lagi dunia, bahkan para dewa tertinggi pun tidak bisa tidak mengangkat alis. Anda tahu, Permaisuri pada dasarnya ditekan, dan kekuatan tempurnya tidak mencapai puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, Taisang mundur secara tak terduga. Jika Taisang tidak ditekan, itu akan menjadi lebih buruk. Benar saja, alam semesta luar datang, dan mereka semua kejam. Inilah arti dari mata biru semua dewa, dan setiap pasang mata dewa sedikit lebih dalam. Sungguh, saya meremehkan Permaisuri. Bahkan Dao Surga tercengang, apalagi orang-orang di dunia, yang terlihat sangat bingung sehingga yang maha tinggi sebenarnya berada di bawah. Cuma bercanda, itu Panglima Rakyat Jelata. Bertahun-tahun yang lalu, orang kejam yang tak tertandingi yang membuat surga kembali dengan bulu, bahkan jika dia memotong dirinya sendiri dengan pisau, bahkan jika dia ditekan, dia juga adalah permaisuri surga kuno, dan kemanapun dia pergi, dia dapat mendukung fasad langit. Ye Chen percaya ini tanpa syarat. Sama seperti permaisuri, mempercayainya tanpa syarat juga merupakan semacam kepercayaan yang terukir di dalam jiwa. Tidak mungkin. Taisang sangat marah, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan kekacauan menyelimuti Dao Taisangtian. Dengan satu pukulan, dia benar-benar dikalahkan. Sejak menjadi dewa, ini adalah pertama kalinya dia begitu malu sehingga puncaknya dikalahkan oleh penindasan. Eternal Immortal Territory. Permaisuri bergumam pelan, dan dari Taisang, dia menemukan aura yang mirip dengan bocah laki-laki dengan karakter hukuman yang tidak diketahui. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu bahwa yang maha tinggi dan wilayah abadi-abadi tidak dapat dipisahkan. Tentu saja ini tidak penting lagi, yang penting mengalahkan Taisang yang cacat, lalu menyelamatkan Ekaristi Agung. Membunuh. Melolong marah,
Taisang memasuki langit timur jauh dari kehampaan barat. Permaisuri tidak takut, dan akan menyerang dengan keabadian. Pertempuran tingkat dewa telah benar-benar menggebrak tirai, dan visi kehancuran, berkembang di langit satu persatu, runtuh dalam pertempuran, dan bereinkarnasi dalam keruntuhan, setiap noda cahaya memantulkan warna hari kiamat. Darahnya seperti hujan, beberapa permaisuri dan beberapa permaisuri. Setetes darah jatuh ke dunia manusia, dan setiap tetes bisa menghancurkan langit berbintang yang luas. Tidak sulit untuk melihat, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hukum kesempurnaan tidak terlalu efektif dalam menghadapi keabadian yang sempurna. Dewa tahu apakah itu keabadian atau keabadian. Saya selalu merasa Dewi di sisi berlawanan tidak terkalahkan. Tidak ada tamparan di wajah. Para dewa tertinggi terbatuk dengan datar. Sebelumnya, Maha Guru juga mengancam bahwa keabadian adalah lelucon. Sekarang, ironis. Menggunakan yang besar untuk menggertak yang kecil, dia menang, dan yang dia menangkan adalah dua keabadian yang tidak lengkap, yang bisa dikatakan penuh kekuatan. Sayangnya, permaisuri bukanlah Ye Chen dan Zhao Yun. Keabadiannya sudah lengkap, bisa dipatahkan, tapi tidak bisa lengkap. Ini terlalu. Dewa dunia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sedikit, dia tidak tahu apakah itu terlalu kuat atau terlalu lemah, atau permaisuri terlalu kuat. Jelas, itu milik yang terakhir. Taisang tidak lemah, jika tidak mungkin menjadi jalan surga di dunia sebelum zaman. Dia tidak lemah, tapi permaisuri lebih kuat. Ditekan, untuk dapat melawan pertempuran seperti itu, dan memiliki keabadian yang sempurna adalah Tuan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Para dewa yang bermusuhan juga sangat terkejut, jika mereka tidak datang, mereka kejam ketika mereka datang. Ah! Taisang melolong, sangat kacau, dan tidak cocok untuk selamanya. Ratu dipukuli dari langit timur sampai ke langit barat. Tulang para dewa diwarnai dengan darah para dewa dan runtuh semua jalan ke langit. Bergoyang-goyang. Menggunakan tiga kata ini untuk mendeskripsikannya adalah yang paling akurat, sejak perang dimulai, dia tidak pernah berdiri teguh. Memalukan. Para dewa tertinggi tertawa datar, dan mereka tidak bisa duduk diam. Memalukan, bisakah kamu tidak memalukan? Pada tingkat kultivasi yang sama, lawan masih ditekan, seburuk apapun itu, harus diimbangi secara merata. Semua ini dipalu sepenuhnya. Ngomong-ngomong, Taisang juga milik alam semesta ini, jadi dipalu seperti ini, Tiandao benar-benar tidak bisa menahan wajahnya. Makhluk tertinggi keluargamu agak ganas. Di penghalang abadi, semua dewa juga mendongak, berbicara kepada Yao Qi, mereka sangat terkejut. Tragis, betapa tragisnya. Dari mata Jining Xuang, yang dia lihat hanyalah dua kata ini, harga darah yang dibayarkan oleh permaisuri atas tindakannya. Persaingannya dengan Ye Chen memaksa permaisuri untuk datang sendiri. Dalam pertempuran ini, permaisuri akan menang, tetapi di masa depan pertempuran antara rakyat jelata dan Dao Surga, dia mungkin kalah. Kaisar wanita menebas dirinya sendiri, dan tidak ada Kaisar Huang di surga. Jika iblis surgawi Chong Qixia tiba lebih awal, apa yang akan dilakukan orang biasa untuk melawan Dao Surga, dan siapa yang dapat menahan situasi? Melihat Ye Chen, ejekan diri dan rasa bersalah terukir di matanya yang berdarah. Memang, dialah yang gagal memenuhi harapan dan mengambil misi ekspedisi ke alam semesta luar, tetapi kehilangan reputasinya di antara surga. Sebenarnya, tidak ada yang benar atau salah. Ye Chen dan Yao Qi merasa bersalah, dan permaisuri juga merasa bersalah, karena dialah yang memulai pertaruhan besar ini. Ada sebab dan akibat. Dia harus mengakui bahwa dia kalah taruhan, dan untuk ini, dia harus membayar harga yang seharusnya. Engah. Dengan semua orang melihat ke atas, Taisang berdarah lagi, dan dipotong oleh keabadian, hampir dipotong di tempat. Zhaitian. Jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu? Taisang mendesis, suaranya menggerakkan dunia, dan seluruh alam semesta bergetar. Dia tidak bisa melawan permaisuri. Jika kamu tidak bisa bertarung, maka kamu harus mencari seseorang untuk membantu, jika satu orang tidak cukup untuk melihat, maka kamu akan bertarung dalam kelompok. Mengapa? Tapi setelah mendengar desahan, cahaya kuno turun dari puncak yang paling berkabut. Cahaya itu berubah menjadi bayangan yang indah. Juga seperti seorang kaisar wanita, seperti mimpi, seperti peri yang keluar dari mitos, dia begitu cantik dan luar biasa. Ini dia dewa tertinggi lagi. Para dewa di dunia tercengang, mereka telah mendengar tentang Zhaitian.
Dan mereka juga salah satu cara surgawi di alam semesta ini. Menganggap peraturan bukan apa-apa. Si Zaitian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memotong dirinya sendiri di tempat. Pelacur ini juga gila. Dewa tertinggi yang tersisa secara kolektif menggerakkan mulut mereka. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah populer untuk bunuh diri? Yang pertama adalah Kaisar, yang terakhir adalah Permaisuri, dan yang lainnya adalah Zizaitian, semuanya sangat berani. Tuhan tahu kesepakatan macam apa yang ada antara dia dan Permaisuri. Geli, mata para dewa tertinggi masih sangat dalam. Pasti ada alasan mengapa Taisang memotong dirinya sendiri untuk menyelamatkan para dewa. Permaisuri bunuh diri dan melawan Kaisar untuk menyelamatkan Ye Chen keluarganya. Zizaitian bunuh diri, jika tidak ada alasan, hantu tidak akan mempercayainya. Adapun transaksi seperti apa, hanya mereka berdua yang tahu, dan pasti tidak mudah untuk rela bunuh diri. Bertarung sendirian adalah 2 lawan 1. Episode 3287 Nyonya. Ledakan, ledakan, ledakan. Para dewa melihat ke bawah, Zizaitian melonjak lurus ke atas, dengan langkah teratai, tetapi ketiadaan yang mereka injak mengeluarkan suara dentuman. Mata semua orang kabur. Sulit untuk melihat wajah kebebasan yang sebenarnya, hanya tahu bahwa keindahannya tiada taraf. Itu benar-benar peri yang keluar dari mitos, penglihatan yang dipantulkan seperti gulungan gambar yang indah, kelopaknya jatuh dari langit, dan masing-masing bunga itu seperti mimpi. Dia memotong dirinya sendiri juga. Apakah Dewa tertinggi hari ini begitu murah? Dewa tertinggi, dewa-dewa tua penuh emosi. Ada banyak orang yang telah mencapai kemacetan, dan mereka tidak dapat melewati jurang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, dewa tertinggi telah bunuh diri. Bisa dibayangkan keadaannya pikiran. Anda tidak menginginkannya, kami menginginkannya. 1 lawan 2, siapa yang lebih lemah lebih kuat? Tidak peduli. Siapa yang menang siapa yang kalah, harganya akan tragis. Hasilnya mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini. Sungguh seorang selir. Kuang Yingji mengutuk secara diam-diam, rela bunuh diri demi Taisang, hubungan antara Zizaitian dan Taisang jelas tidak biasa, atau, keduanya diam-diam, ada semacam dewa transaksi yang tidak diketahui dunia, itu dapat membuat dewa tertinggi bunuh diri, yang menunjukkan betapa menariknya kesepakatan itu bagi Zizaitian. 2 lawan 1. Gumam Luna pelan, matanya penuh kekhawatiran, meskipun sang permaisuri kuat, dia tidak bisa menahan serangan keduanya. Orang-orang tua itu jelas tidak mau kehilangan muka. Taois Shenlong melirik Chang Miao, jika Taisang Tian dan Zizaitian tidak terkalahkan, mungkin dewa tertinggi akan bunuh diri, dan itu akan berakhir jika dia tidak membunuh permaisuri. Taois surgawi dapat melakukan hal seperti itu. Sialan. Mata Ye Chen merah, dia dulu menggertak yang kecil dengan yang besar, tapi sekarang dia akan menggertak yang kecil dengan yang lebih. Zhao Yun tetap diam seperti es. Dari saat Taisang bunuh diri, apa yang disebut situasi di luar kendali. Kedua dewa di alam semesta ini terputus. Betapa beraninya, permaisuri itu kuat, tapi dia jelas bukan lawan dari Taisang dan Zizi. Penilaiannya tidak mungkin salah. Permaisuri mengerutkan kening, dia benar-benar ingin bertarung, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kedua dewa itu, lagi pula, itu bukan ladang rumahnya. Rekan Taois, ayo pergi sekarang, dan kita akan aman dan sehat. Si Zaitian dengan ringan membuka bibirnya, keindahan hidup, dan keindahan kata-kata, setiap kata seperti nada pemukulan, terhubung bersama, itu adalah kuno lagu peri, bahkan setelah mendengar ini, para dewa semuanya kesurupan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kaisar wanita berbisik, dia telah bunuh diri, jika dia tidak mengambil kembali Ye Chen, bagaimana dia bisa layak untuk surga di 10.000 wilayah? Kalau begitu datanglah. Taisang berteriak keras, dan yang pertama menyerang. Laut iblis kekacauan bisa menelan alam semesta yang luas, diliputi oleh hukum yang tak terhitung jumlahnya. Zeng. Permaisuri menggunakan keabadian sebagai pedang, dan menarik sungai peri dengan satu pedang, mencoba membelah lautan setan yang kacau. Namun, sebelum pedang peri benar-benar jatuh, pedang itu bertemu dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Kekuatan ilahi ini melemahkan kekuatan pedang, dan bahkan keabadian menjadi lebih berbintik-bintik. Metode Tao yang secara naluriah membelah lautan setan yang kacau, seperti batu yang tenggelam ke laut, kehilangan kekuatannya dan tenggelam oleh lautan setan di tempat. Zizai. Permaisuri bergumam pelan, sebelum tersapu oleh kekacauan, dia melirik Zizaitian.
Kekuatan ilahi yang menakutkan yang diderita keabadian barusan berasal dari Zhizaitian, yang sangat aneh, dan dapat melemahkan keabadian. Saya hanya tahu bahwa keabadian memiliki kekurangan pada saat itu, sehingga tidak membelah lautan setan yang kacau. Ini sama anehnya seperti biasanya. Para dewa tertinggi menarik napas dalam-dalam, mata mereka cukup dalam, dan mereka mengatakannya dengan bebas. Dalam arti tertentu, kebebasan lebih dalam dan tak terduga daripada Taisang, dan itu dapat melemahkan keabadian dan membuat keabadian memiliki kekurangan, yang tidak mungkin dilakukan oleh dewa tertinggi biasa, setidaknya Taisang tidak dapat melakukannya. Keduanya bekerja sama dan saling melengkapi, dan Zizai Tianhui akan menjadi asisten setingkat dewa. Mi, teriak Taisang, dan disegel dengan satu tangan. Segera, lautan kekacauan dan iblis yang menenggelamkan permaisuri mengamuk, dan cahaya yang kacau terbang, dan banyak hukum menari bersama, menyegel dan menghancurkan, menambahkan kekuatan ilahi Zhizaitian, mencoba menekan permaisuri. Permaisuri tampak acuh tak acuh, terpaksa membuka jalan abadi, dan melangkah keluar dari laut. Tidak sulit untuk melihat bahwa tubuhnya berlumuran darah, dan darah abadi bersinar, yang sangat menyilaukan. Sebelum dia bisa mengatur napas, Zhizaitian melakukan Taoisme, dan di puncak Changmiao, dia melakukan putaran bulan yang cerah dan jernih, cahaya bulan yang melamun, mengalir ke Dautai, tampak indah, tetapi dengan kekuatan penghancur. Permaisuri menumpahkan darah, dan sinar bulan sangat aneh sehingga bisa menerangi keabadian. Taisang menyeringai dan membuat segel dengan satu tangan. Yang bergerak adalah aturan waktu, tidak terlihat dan tidak berbentuk, tetapi sangat menakutkan dan tidak mungkin untuk dilawan. Dia menyelinap masuk dari keabadian penyesalan permaisuri dan mencuri umur 90.000 tahun permaisuri. Permaisuri tampak acuh tak acuh, dan tangan giok kristalnya menamparkan langit, menghancurkan bulan Zhizaitian. Dengan baik, Zhizaitian mengerang rendah, dan mundur selangkah. Itu pasti semacam reaksi yang mengerikan, atau diserang oleh keabadian. Memang benar itu bisa melemahkan keabadian, tetapi tidak bisa mengabaikan keabadian. Engah. Setelah dia, ada Taisang, yang menyemburkan seteguk darah dan mencuri umur 90.000 tahun permaisuri, tetapi itu tidak berguna. Permaisuri membalikkannya dengan keabadian, dan mengembalikan semua yuan nyawa yang hilang, tidak hanya kembali, tetapi juga sangat melukainya dengan keabadian. Tubuh sucinya hampir memotong jiwa aslinya. Sangat bagus. Taisang menggertakkan giginya dan menatap Zhizaitian, berapa lama kita akan bersembunyi? Hei! Zhizaitian menghela nafas lagi, pola ilahi terukir di antara alisnya, dan helai rambut yang mengalir seperti air juga berubah menjadi ungu. Hukumnya juga sempurna, dan caranya sangat aneh bahkan permaisuri pun tidak bisa melihatnya. Mengenakannya, penindasan yang diberikan kepadanya oleh Zhizaitian bahkan lebih buruk. Untuk sesaat, Taisang dan Zhizaitian bergerak bersama. Seperti sebelumnya, Taisang adalah penyerang utama, Zhizaitian adalah asistennya, dan setiap kekuatan magis yang dia gunakan sangatlah aneh. Permaisuri tidak takut, 1 lawan 2, melihat trik dan mematahkan trik, tidak bisa melihat melalui Zhizaitian, jadi dia hanya bisa bertarung seperti ini. Ledakan. Gemuruh. Langit bergoyang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan 3 sosok kabur bertempur di tengah kehancuran. Darah masih mengalir deras seperti hujan. Tidak sulit untuk melihat bahwa permaisuri benar-benar dikalahkan, dia juga tidak dikalahkan oleh Taisang, juga tidak dikalahkan oleh Zhizaitian. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun, tetapi dia memilih untuk bertarung melawan 2 orang, tetapi Taisang dan Zhizaitian memiliki pemahaman diam-diam bawaan, terkait dengan Tao, bahkan hukum lengkap menari dalam kegelapan. Engah. Cahaya darah abadi sangat menyilaukan, dan mekar menjadi bunga darah yang indah di langit. Tidak mengherankan, dia akan gagal. Jika tidak dilakukan dengan baik, tubuh akan mati dan Dao akan hilang, dan setiap belas kasihan akan mengembara di depan gerbang neraka. Poin ini terlihat paling jelas oleh para dewa tertinggi. Jangan melihat pertempuran 3 orang, tidak ada kekuatan gaib dan metode rahasia yang mengguncang dunia, pada kenyataannya, mereka semua tertahan tanpa terlihat. Para dewa di dunia tidak dapat melihat serangan semacam itu. Setiap saat, permaisuri dapat dipenggal dan dibunuh. Sayang sekali mereka berdua tidak menjadi pasangan. Dewa tertinggi menghela nafas, kerjasama antara Taisang dan Zhizai sempurna, satu serangan utama, yang lain melemahkan keabadian, dukungan tingkat dewa adalah cukup membuat permaisuri tidak nyaman,
dan keabadian hilang sesaat. Engah. Ketika para dewa melihat, permaisuri berdarah lagi, dan dia dipukul oleh keabadian yang maha tinggi, dan diangkat oleh dewa kebebasan, keabadian seluruh tubuh sudah berbintik-bintik, melihat dari luar, itu adalah penuh dengan kotoran. Keabadian telah terkikis oleh Tao dari Zizaitian, dan itu seperti sepasang baju besi, yang telah menjadi sangat rusak. Awalnya, semua hukum kebal, tetapi sekarang, karena kerusakannya, kekurangannya terungkap. Permaisuri memiliki kesempatan untuk bernafas, begitu memanfaatkan kesempatan itu akan menjadi serangan kehancuran. Engah, engah, engah. Adegan setelah itu sangat berdarah, permaisuri dikalahkan, dan darah ditumpahkan lagi dan lagi. Di sisi lain, Taisang dan Zizai penuh dengan kekuatan dewa. Terutama pria Taisang, seperti orang gila, setiap gerakan adalah pengetahuan. Aku khawatir aku akan berlutut. Para dewa di dunia bergumam, kaisar wanita yang bertarung sendirian lebih baik daripada Taisang dan Zizai, 2 lawan 1 sulit dilakukan, keduanya mengalahkan diri sendiri, dia adalah masih tertekan, melihat Zizai, sepertinya dia masih menahan keabadian. Dalam situasi seperti itu, Eternal terganggu oleh pemukulan tersebut. Aku bahkan tidak melihat wilayah siapa itu. Semua Supreme yang bermusuhan menunjukkan wajah jelek mereka, menyeringai dengan tidak hati-hati, dan jika ada yang terlalu baik, mereka akan menambahkan Zizi lagi, jika kamu tidak percaya, kamu bisa jangan dikalahkan. 2 lawan 1, ini memang tidak adil. Semua dewa tertinggi menyatukan tangan mereka dan bergumam. Namun, yang mereka lihat bukanlah langit, melainkan kehancuran alam semesta. Tepatnya, dia sedang melihat Ye Chen dan Zhao Yun. Kedua keabadian setengah matang itu tidak terlalu jujur, keduanya terkait dengan keabadian, dan berdampak pada meterai. Turun untukku. Ye Chen mendengus dingin, menggunakan kata Dao Universe, untuk menarik kata Dunjia Tian keluar dari tungku levitasi. Belum lagi, Tianzi benar-benar berdengung, cukup mudah tersinggung. Zhao Yun tetap diam, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan dia dipenjara, tetapi dia dengan paksa mengangkat tangannya, mengukir karakter segel di telapak tangannya, dan meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen. Dalam sekejap, kekuatan misterius memberkati alam semesta Tao. Eternal Immortal Territory. Mata samping Ye Chen Huo, menatap mata Zhao Yun, memancarkan keterkejutan yang tajam. Baru sekarang diketahui bahwa Zhao Yun juga terkait dengan alam abadi-abadi. Mungkin, inilah rahasia yang disembunyikan Zhao Yun, dan tidak heran jika Taisang tidak pernah melupakannya. Dengan semua pikirannya dalam sekejap, dia segera mendapatkan kembali konsentrasinya. Berkat-berkah dari kekuatan ilahi Zhao Yun, keagungan kosmik karakter Dao berkembang, yang memengaruhi karakter Dunjia Tian di luar, dan jatuh ke dalam kuali ilahi tanda abadi satu persatu, terukir di tubuhnya. Tanpa segel Dunjia, tekanan pada mereka berdua turun tajam. Kemudian, ada jalinan abadi, dan dalam jalinan, itu adalah kombinasi abadi. Apa yang disebut segel kekacauan menjadi kurang stabil, dan ilusi dan kenyataan saling terkait bola-balik. Segel ini sulit dibuka dari luar, tetapi sulit dikatakan dari dalam. Hal yang memalukan adalah bahwa Taisang tidak tahu bahwa dia ingin membunuh permaisuri dengan sepenuh hati, dan akan menjadi keabadian yang lain untuk menekan permaisuri. Terlebih lagi, itu masih merupakan keabadian yang lengkap. Bahkan para dewa di dunia tidak menyadarinya, dan masing-masing dari mereka adalah penonton yang setia. Hanya para dewa, masing-masing mengelus janggut mereka, mendesah dan mendecakkan lidah, meremehkan 2 keabadian. Menjalin tidak bekerja dengan baik. Kombinasi juga tidak berhasil. Kalau begitu cocok satu sama lain. Ye Chen mendengus dingin, dan Zhao Yun juga mendengus dingin. Mata yang awalnya redup, semuanya mekar dengan kecemerlangan paling cemerlang. Keabadian yang terjalin membentuk keabadian gabungan. Setelah keabadian digabungkan, itu adalah perpaduan dewa dan kaisar. Roh primordial, tubuh daging, asal-usul, hukum. Semuanya menyatu satu demi satu di bawah dorongan keabadian. 2 orang, menjadi 1. Keabadian tidak lengkap, dan sekarang cocok satu sama lain, dan keabadian saling melengkapi, menjadi keabadian yang lengkap. Diiringi oleh raungan keabadian, sosok dengan cahaya ilahi yang bersinar membalikkan bagian atas tungku dan menyerbu dengan paksa. Kekuatan ilahi yang merusak menyebar tanpa batas ke seluruh alam semesta, menghancurkan 4 monumen dewa yang disegel yang menjaga keempat sisi tungku tembaga. Itu runtuh tiba-tiba, dan hukum meterai dan aturan Tao yang ditinggalkan oleh kaisar juga layu di tempat.
Episode 3288 Gerbang Abadi. Ledakan. Fusi Ye Chen dan Zhao Yun mundur dalam satu langkah, dan dunia berada dalam kekacauan. Aku pergi. Semua dewa di dunia yang melihat ke langit untuk menonton pertunjukan semuanya tercengang oleh getaran yang tiba-tiba. Setelah berdiri diam, mereka secara kolektif melihat ke belakang. Ketika saya memasuki mata saya melihat dewa yang bersinar, cahayanya lebih menyilaukan dari matahari, dan itu menyakiti hati saya. Ini. Semua dewa membuka mulut mereka dengan ekspresi yang luar biasa. Bertaut. Kedua bajingan itu sebenarnya cocok satu sama lain, roh primordial, tubuh fisik, Dao Yun, hukum. Semuanya terintegrasi dengan sempurna. Kesempurnaan abadi. Gumam para dewa tua, ekspresi mereka bingung, perpaduan dua keabadian yang rusak tiba-tiba menjadi kesempurnaan. Ini. Tidak apa-apa. Mulut Kuang Yingji berkedut, dan Supremes dari barisannya juga memiliki ekspresi aneh. Ini pas, bisakah kita tetap memisahkannya? Jika bisa dipisahkan, itu yang terbaik. Jika tidak, apa yang harus dilakukan menantu mereka? Masalah ini sangat serius. Pria tua yang tidak bermoral itu mengambil lihat Moon God Emperor Immortal juga melirik permaisuri kehancuran timur. Keluar. Luna tangguh dan mengejutkan semua orang dengan kata-katanya. Melihat Kaisar Abadi dan Yao Qi, mereka lebih pendiam, dan kutu buku seperti Jining Suang juga memiliki ekspresi yang aneh. Ini tidak penting, yang penting keduanya membuka segel. Tidak hanya rusak, tetapi juga melebur menjadi keabadian yang sempurna. Ini harus menjadi semacam transformasi. Dengan cara ini, permaisuri tidak bertarung sendirian. Keabadian yang sempurna, meski basis kultivasi masih belum cukup, masih bisa memuat satu untuk permaisuri. Karena perpaduan abadi, perang besar di langit berhenti. Mari kita bicara tentang permaisuri, matanya penuh kejutan, dalam keadaan seperti itu, kedua talenta itu bisa menjadi nirwana. Melihat Zizai, dia sedikit mengernyit. Tidak pernah terdengar bahwa keabadian dapat dipersatukan, dan keabadian yang rusak dapat digabungkan menjadi kesempurnaan. Bagaimana mungkin? Lihatlah Taisang, wajahnya cukup ganas, segel yang dia pasang sendiri rusak. Tidak apa-apa. Yang menjijikkan adalah bahwa dua keabadian yang berhasil dia tangkap sangat cocok satu sama lain, mereka cocok satu sama lain, kenapa bisa terwujud? Pemurnian dan penyegelannya memberi kesempatan pada kedua junior itu. Lucunya, dia tidak tahu sampai sekarang. Jika dia tahu lebih awal, dia akan meninggalkan permaisuri dan menyegel mereka berdua lagi. Bagus sekarang, jika Anda ingin melarangnya lagi, saya khawatir itu tidak mungkin, itu sudah selamanya. Aku khawatir kamu telah menyerang keberanianmu dengan pisau ini. Para dewa tertinggi mengelus janggut mereka, dan kamu, yang mereka bicarakan adalah yang disebut Taisang. Ada pelajaran dari masa lalu, jadi kenapa kamu tidak memiliki ingatan yang panjang? Mengetahui bahwa keduanya tidak sederhana, mereka berani menyatukannya. Tidak apa-apa, kedua orang itu belum dimurnikan, tetapi keabadian yang sempurna telah dimurnikan. Anak laki-laki yang beruntung, kamu terlalu tinggi, kamu pasti anak laki-laki yang beruntung. Jika Anda membuat masalah, Anda serius, jika Anda memberi kesempatan untuk membayar, Anda juga profesional. Sombong adalah Schadenfreude, kejutan surga masih ada. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kombinasi abadi. Ini juga pertama kalinya saya melihat kombinasi abadi. Persyaratan untuk abadi sangat ketat. Tidak peduli tingkat kultivasi atau pemahaman Tao, mereka semua harus melakukannya menjadi sama. Sekarang keberhasilan fusi adalah bukti terbaik, artinya, Ye Chen dan Zhao Yun setara dalam setiap aspek, jika tidak, mereka tidak akan dapat berintegrasi ke dalam kesempurnaan dan keabadian. Cocok, kenapa pas? Tuhan tahu, aku baru saja menonton pertempuran, siapa yang punya waktu untuk menontonnya? Sekarang, ini menarik. Para dewa di dunia masih berceloteh. Adegan di hutan belantara lebih menarik perhatian. Jika mereka bingung, mereka cocok satu sama lain, dan mereka cocok bersama dengan sempurna, akan aneh jika tidak menyelesaikan akun dengan Taisang. Haruskah aku memanggilnya Ye Chen atau Zhao Yun? Banyak makhluk tertinggi menyentuh dagu mereka, dan keabadian yang cocok bersama sudah menjadi kehormatan baru. 5 poin seperti Ye Chen, 5 poin seperti Zhao Yun. Lebih akurat memanggilnya abadi. Seorang dewa tua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak pantas disebut Ye Chen, dan tidak pantas disebut Zhao Yun. Singkatnya dengan dua kata ini, mereka harus saling melengkapi. Memang, tidak peduli apakah mereka bermusuhan atau barisan mereka sendiri,
atau dewa tertinggi dan permaisuri, tidak ada yang membantahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika semua orang menghela nafas, suara bang-bang dimulai, lambat dan berirama. Itu adalah langkah abadi, meningkatkan udara selangkah demi selangkah, setiap langkah sepertinya menginjak suara langit dan bumi, selangkah demi selangkah. Saat ini dia abadi dan tidak ada habisnya, dan dia juga abadi. Kecemerlangan ilahi yang mekar di tubuhnya, bahkan dewa tertinggi, dikaburkan oleh Huang setelah melihatnya. Apa itu? Dalam keabadian, ada gumaman Ye Chen, dan Anda dapat melihat puncak-puncak Changmiao, dan ada gerbang raksasa yang tampaknya tersembunyi, kuno dan berubah-ubah, diukir dengan dewa abadi dan tidak dapat dihancurkan, hanya dengan melihatnya, Anda dapat merasakannya pikiran tertekan, dan melalui pintu itu, tampaknya kerajaan abadi dapat dilihat. Kalau begitu, itu adalah gerbang keabadian, bisik Zhao Yun. Implikasi dari kata-kata ini sangat jelas, seseorang mungkin dapat mencapai alam abadi-abadi dengan melangkah melewati gerbang keabadian. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, lebih jauh dari mimpi. Bahkan jika itu adalah keabadian yang sempurna, itu hanya dapat dilihat secara samar-samar, entah berapa banyak perubahan hidup yang telah dipisahkan antara dia dan pintu itu, dan berapa banyak jurang dan jurang yang telah diblokir. Ini terlalu besar, terlalu jauh, terlalu luas. Baginya, alam semesta ini seperti sebutir pasir, dan itu adalah penguasa para dewa. Namun, tidak semua orang bisa melihat pintu itu. Termasuk permaisuri, Taisang, Zizai, dan semua dewa tertinggi, tidak ada yang bisa melihatnya. Tampaknya hanya keabadian gabungan yang memiliki hak istimewa ini. Juga di bawah perhatian semua orang, keabadian melangkah ke jalan terlalu tinggi, dan kecemerlangan menerangi kegelapan. Dia, berdiri berdampingan dengan permaisuri, berdiri seperti legenda dan mitos. Pada saat itu, semua orang di dunia sedang kesurupan. Itu adalah dua keabadian yang sempurna. 2 lawan 2, adil sekarang. Katakan padaku, keabadian seharusnya tidak cocok dengan permaisuri. Kan, hentikan dia. Taisang mendengus dingin, berbicara kepada Zizai Tian. Dan dia langsung pergi ke Eternity of Fusion. Menurutnya, jika Ye Chen dan Zhao Yun bersatu, dia masih bisa memenangkan kemenangan, dia hanya perlu menahan permaisuri, dan menunggu dia untuk menekan keabadian, dan kemudian bekerja sama dengan Zizai Tian untuk menjatuhkan permaisuri. Dengan cara ini, itu adalah penyempurnaan pahala dan kebajikan. Dendam baru dan lama, hilangkan mereka bersama-sama. Kata cahaya abadi, kata-katanya dingin dan dingin, dengan keagungan tertinggi, itu adalah suara Ye Chen, dan juga suara Zhao Yun, dengan suara serak yang unik dari perubahan kehidupan. Mendengarkan sepertinya sudah tua selama ribuan tahun. Olehmu. Taisang berteriak keras, dan dengan satu telapak tangan dia menciptakan dunia yang kacau, di mana hukum yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Keabadian diam, kekacauan layu dengan satu kaki, dan keabadian dengan satu telapak tangan, tampaknya telah menggabungkan semua Tao di dunia, mencakup tahun-tahun, melintasi alam semesta, dan menyemburkan darah di tempat. Gudong. Semua dewa di dunia menelan ludah mereka dengan ganas, keabadian gabungan begitu kuat. Belum lagi dunia, bahkan para dewa pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir, berbeda setelah penyempurnaan. Poin ini, permaisuri mengetahuinya dengan baik. Ye Chen tidak terkalahkan di level yang sama, dan Zhao Yun juga tak terkalahkan di level yang sama. Keduanya cocok satu sama lain. Di bawah level Huangdi, perbedaan kultivasi tidak lagi menjadi masalah. Selama Tao dan hukum tidak tertinggal, menjadi terlalu tinggi jauh dari cukup. Aku tidak percaya. Tidak ada kekurangan dari baris ini dimanapun, dan Taisang saat ini meneriakannya tanpa rasa ketidaktaatan. Jangan percaya padaku. Keadaan pikirannya harus sulit diterima. Jelas itu adalah jalan surga, dan jelas salah satu penguasa alam semesta ini. Untuk menyelamatkan Sheng Su, dia bunuh diri. Meskipun dia menekan Ye Chen dan Zhao Yun, dia kalah dari permaisuri. Jika dia kalah di level yang sama, dia kalah, karena skillnya tidak sebaik yang lain. Kali ini, dia memuntahkan darah dari telapak tangan Eternal Fit, sungguh memalukan. Tidak hanya memalukan, tetapi juga menyakitkan di mana-mana. Dulu surga, tapi sekarang dikalahkan, satu surga dan satu neraka, kematian tidak begitu tidak nyaman. Ledakan. Saat berbicara, keabadian bergerak lagi, dan ketiadaan runtuh dengan satu langkah, dan dunia dihancurkan dengan satu telapak tangan. Membunuh.
Teriak Taisang, menggunakan waktu sebagai pedang, membelah telapak tangannya menembus kehampaan dan kehampaan. Sebelum dia melakukan serangan balik, dia terbunuh selamanya, dengan satu jari menghancurkan yang mati. Engah. Cahaya darah makhluk tertinggi sangat menyilaukan, terlalu berdarah, dan lubang darah menyembul di antara alis Shenhai menyerbu tubuh Taisang, membawa kekuatan yang tak habis-habisnya, menyebabkan kekacauan secara sembrono. Taisang memuntahkan darah lagi, dan Fei Tian melarikan diri, menawarkan kekuatan kekacauan, dan memadamkan niat membunuh dengan paksa. Keabadian mengikuti seperti bayangan, memotong sungai panjang waktu, meruntuhkan lautan reinkarnasi yang abadi, menyerbu dunia kekacauan yang besar, dan merobohkan kaisar dengan satu pedang. Ah! Taisang meraung, dengan rambut acak-acakan, jatuh dari dunia yang kacau, diam-diam mengubah aturan ruang, dan melarikan diri. Eternal mendengus dingin, seperti hantu dalam mimpi buruk, mengejarnya kemanapun dia kabur. Engah! 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 Itu masih cahaya berdarah, yang satu lebih indah dari yang lain, karena jatuh dari alam yang kacau dari langit, sepertinya itu tidak berhenti, dan dikejar dan dipukuli oleh keabadian sepanjang jalan, kesempurnaan macam apa hukum, keagungan tertinggi seperti apa, sebelum mereka bergabung menjadi keabadian, semuanya menjadi dekorasi yang konyol, kaisar wanita tidak terkalahkan, begitu pula keabadian. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, ada cukup darah. Kaisar wanita menginjak sungai peri, abadi, dan mengalahkan Zizai-Tian dari langit barat sampai ke langit timur. Itu benar, ini pertarungan solo sekarang. Tanpa Taisang sebagai perisai daging depan, dukungan tingkat dewanya kalah dari permaisuri abadi. Memang benar, ada kejutan di mana-mana dalam hidup. Para dewa di dunia terbatuk-batuk. Liku-liku perang ini sungguh menarik. Pertama, Ye Chen dan Zhao Yun akan menghancurkan pasar dewa, dan Taisang datang untuk menyelamatkan dengan memenggal kepalanya, dan menekan mereka berdua dengan cara yang luar biasa. Secara kebetulan, kaisar wanita dari alam semesta luar tertarik, dan dia begitu dilecehkan sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ditebas untuk membantu pertempuran, dua pukulan dan satu meledakkan permaisuri, dan sekarang kecocokan abadi, barisan 2 lawan 2, permaisuri dan keabadian sama-sama menyalahgunakan lawan. Jika Taisang dan Zizai dikalahkan, mungkin dewa tertinggi akan bunuh diri. Seorang dewa membelai janggutnya dan menatap Chang Miao. Kami tidak membunuh. Para dewa tidak mengatakan sepatah kata pun, sikap mereka mewakili segalanya, siapapun yang suka membunuh, siapapun yang ingin membunuh, bagaimanapun, kami tidak membunuh, alangkah baiknya melakukan jalan surga, membuat aturan, dan mengontrol aturan. Selain itu, Anda tidak dapat bunuh diri lagi, dan jika Anda bunuh diri lagi, jalan surga akan melemah. Kekuatan dan kelemahan alam semesta bergantung pada jalan surga, dan mereka tidak dapat dipusingkan lagi. Episode 3289 Permaisuri Tragis. Ledakan. Gemuruh. Langit kacau, dan di tengah kilat dan guntur, ada pemandangan kehancuran langit dan kehancuran bumi. Darah menghujani. Sebagian besar adalah darah Taisang dan Zizai-Tian, sepasang saudara dan saudari sejati, satu timur dan satu barat, dipalu secara kolektif. Keabadian tidak mengerikan, yang mengerikan adalah penyempurnaan. Terlepas dari permaisuri atau Ye Chen dan Zhao Yun, mereka semua sempurna, dan tidak ada aturan yang bisa diabaikan. Ah! Langit dipenuhi dengan jeritan dari Yang Maha Tinggi, yang memiliki hukum kesempurnaan, tetapi masih dikalahkan hingga tak terlihat. Melihat keabadian, pada dasarnya tidak berbahaya. Keabadian yang sempurna, abadi dan tidak habis-habisnya, abadi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Huangdi. Ini sangat ganas, tidak seperti memukul sampai mati. Taisang brutal, musuh yang tangguh diserang, tubuh dewa dihancurkan secara paksa lebih dari sekali, dan darah serta tulang berserakan di seluruh Taisang Tian. Lolongannya bahkan lebih keras, dan hati dunia bergetar saat mendengarnya. Terutama para dewa dan iblis dalam barisan yang bermusuhan, hati mereka gemetar, dan wajah mereka pucat pasi. Tidak mengherankan jika Taisang akan kalah, dan Zizai-Tian juga akan kalah. Dengan cara ini, siapa di alam semesta ini yang dapat membatasi keabadian? Saya khawatir hanya jalan surga yang dapat melakukannya. Dibandingkan dengan Taisang, Zizai-Tian jauh lebih pendiam. Saya tidak melihatnya merintih, tetapi lukanya tidak seserius Taisang, dan dia bertarung sendirian, sampai putus asa. Engah! Engah!
Cahaya darah tidak terbatas, setiap jalur penuh dengan hukum, jatuh, dan kemudian meledak. Alam dewa mengalami bencana, dan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, mereka hanya menyaksikan Dao terlalu tinggi, dan menyaksikan kedua dewa itu dipalu oleh keabadian. Nyaman. Kuang Yingji meletakkan tangannya di tangannya, jika dia tidak terhalang oleh keabadian, dia mungkin akan melompat keluar lebih awal. Sultan. Semua dewa dalam barisan mereka juga memiliki kata, suang, yang terukir di wajah mereka. Memalukan. Semua dewa tertinggi terbatuk, menyaksikan cara lama surga dipalu seperti ini, sungguh tidak wajar. Kali ini smash yang bagus, dan mereka malu karenanya. Namun, menurut aturan, mereka tidak boleh ikut campur, kecuali jika orang-orang kejam itu mengganggu alam semesta. Engah. Ketika para dewa melihatnya, Zizai Tian berdarah lagi, dan hampir ditebas hidup-hidup oleh pedang kaisar wanita. Namun, tubuh sucinya pulih dalam sekejap. Dia lebih aneh dari Taisang, seharusnya karena caranya aneh, dia sebenarnya menyembunyikan batas warisan darah. Sayangnya, tidak ada yang menggantung. Permaisuri itu kuat dan mendominasi, merentangkan tahun-tahun dengan satu langkah, dan keabadian dengan satu pedang, menghancurkan warisan darah. Apakah kamu akan mati selamanya? Zizai Tian berbisik, masih tenang, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya dan mimpi ilahi, dan dia bersikeras untuk melakukan serangan abadi. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Permaisuri berkata dengan ringan, wanita tua itu memotong dirinya sendiri, jika dia tidak membunuhmu, bagaimana dia bisa hidup sampai tahta kaisar yang jatuh, jika dia tidak melakukan dengan cara yang benar, jika dia ingin jatuh ke dunia manusia, maka dia akan membayar harga darahnya. Apakah kamu akan mati selamanya? Taisang juga melolong kata-kata yang sama, dan sepertinya dia benar-benar gila. Tidak ada jalan ke langit, dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Jika Anda mengatakan itu adalah keabadian, jawabannya sama, Ye Chen terlalu membenci, dan Zhao Yun juga membencinya. Kalau begitu, maka kita akan dihancurkan bersama. Taisang meraung, dan menghilang seperti kekacauan, atau dengan kata lain, pergi ke tempat lain. Oke, kamu terlalu baik, aku meremehkanmu. Semua dewa tertinggi duduk tegak, dan secara kolektif melihat ke samping, mata mereka hampir menyempit. Memang, terlalu banyak pergi ke tempat lain. Maka, itu haruslah langit berbintang yang disebut surga, dengan gunung dan sungai yang baik dan orang-orang yang baik. Benar, Taisang melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Secara teoritis, dewa biasa mampu melintasi alam semesta, asalkan kedua alam semesta bertabrakan. Bukan dewa biasa. Sama seperti dewa tertinggi, dia dapat dengan paksa melintasi alam semesta tanpa menyentuh ujungnya. Entah dewa macam apa. Tidak peduli bagaimana Anda melintasi alam semesta, itu sangat berbahaya, karena ada banyak potensi bencana untuk melintasi kekosongan, seperti setelah ledakan kosmik, tatap muka dapat melenyapkan dewa tertinggi. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, tidak ada yang akan mengambil hidup mereka sebagai lelucon. Kali ini, Yang Maha Tinggi, yang bukan lagi dewa tertinggi, dengan mudah melintasi alam semesta tanpa menyentuh ujung alam semesta, bahkan menemukan lokasi alam semesta dengan akurat, yang benar-benar mengejutkan langit. Kemana harus pergi? Keabadian mendengus dingin, seolah-olah cahayanya kabur, dan dia menyeberang bersamanya. Itu adalah penyeberangan pasif. Saat dia melintasi langit, dia menguncinya dengan keabadian. Kemanapun langit pergi, keabadian akan ikuti. Semua dewa tertinggi secara kolektif menarik sudut mulut mereka. Kedua orang ini tampaknya sangat baik, tetapi tanpa posisi dewa tertinggi, mereka sangat ceroboh. Tapi memikirkannya, aku merasa lega. Itu hanya karena jarak antara kedua alam semesta terlalu dekat, dan kadang-kadang mereka saling bersinggungan, sehingga kesulitan untuk menyeberang sangat berkurang. Di sini, keabadian telah mencapai langit dan alam semesta. Dalam sekejap, fusi itu mengabadikan penampilan Ye Chen, artinya, pikirannya mendominasi. Hanya karena, ini adalah surga. Hanya karena dia datang dari jalan surga. Di mana orang-orang? Gumam Ye Chen, penglihatan abadi setinggi bahu Huangdi, dan dia menyapu seluruh langit, tetapi dia tidak melihat Yang Maha Tinggi. Aku berkata, itu seseorang. Yah, Ye Chen. Aku selalu merasa itu tidak sama seperti sebelumnya. Kaisar surga mengangkat kepala mereka dan melihat Ye Chen melalui kehampaan. Grit, terlalu menyilaukan. Zhao Yun.
Qin Mengyao membuka mulut gioknya sedikit, menjaga dunia bawah, dan bisa melihat Ye Chen melalui penghalang manusia dan dunia bawah. Dari tubuh Ye Chen, dia melihat punggung Zhao Yun. Di mana orangnya? Ye Chen masih memindai, karena dia melihat kaisar turun ke surga dengan matanya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, gerakannya begitu keras hingga seluruh langit berbintang terguncang. Ye Chen tetap diam, menutup matanya, dan membukanya lagi sejenak. Kali ini, yang saya lihat bukanlah surga, tetapi alam iblis surgawi. Ledakan sebelumnya ditransmisikan dari alam iblis surgawi. Dia yang sempurna dan abadi memiliki kualifikasi untuk mengintip ke dalam domain luar. Ini juga pertama kalinya dia mengintip ke Outland, dan roh jahat mengamuk, yang lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Melihatnya dengan mata besar, dia hampir tertawa. Mengapa kamu tertawa? Karena yang maha tinggi ada di alam iblis surgawi. Mengapa di alam iblis surgawi, seharusnya Taoisme Taisang tidak terlalu baik, sehingga ketika dia datang ke surga dan alam semesta salah tempat, dan jika dia tidak memperhatikan, dia salah tempat ke alam iblis surgawi. Ini memalukan. Apa ini? Samar-samar, Eternal sepertinya bisa mendengar teriakan iblis surgawi. Setelah itu, terdengar ledakan yang menggelegar. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa makhluk tertinggi telah dipalu oleh seseorang, itu pastilah Huang Di iblis surgawi. Selama itu bukan iblis, Kaisar Mo Huang akan menghajarnya satu per satu. Poin ini untuk menyelamatkan muka alam semesta, dan Ye Chen merasa nyaman melihatnya. Jika terlalu tinggi, akan sangat membingungkan. Jika Anda tidak datang, Anda tidak tahu. Ketika Anda datang ke sini, Anda akan terkejut. Alam semesta ini jelas berbeda dengan alam semesta mereka. Terlalu banyak jalan surga bukanlah jalan surga, dan alam semesta bukanlah alam semesta. Tidak apa-apa. Alasan utamanya adalah dia tidak mengambil langkah tegas dan langsung jatuh ke dalam lubang. Canggung. Tuhan tahu di mana dunia yang gelap ini, ada dewa tertinggi, dan temperamennya tidak terlalu baik. Yang disebut tidak terlalu bagus, adalah memukul semua orang. Dan dialah yang dikalahkan. Jika itu di alam semesta mereka, dewa tertinggi tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Singkatnya, dewa tertinggi di sini sangat tidak bermoral. Adegan berikutnya sangat berdarah. Saat Mo Huangdi memulai perkelahian, masih sangat sengit. Dalam adegan itu, Ye Chen harus memuji Tian Mo Huangdi, dia memiliki wajah yang sangat panjang. Engah. Di alam iblis langit yang redup, tubuh dewa tertinggi meledak dan hampir dihancurkan oleh telapak kaisar iblis. Namun, metode pelariannya mencapai langit, dan dia melarikan diri ke langit dalam sekejap. Bukan menyombongkan diri, sejak dia datang ke alam semesta ini adalah pertama kalinya dia berdiri teguh. Jika dia tahu ada begitu banyak jebakan di alam semesta ini, dia lebih suka melawan keabadian daripada menghadapi dewa tertinggi yang tidak tahu malu ini. Alam semesta luar. Kaisar Iblis Surgawi mengerutkan kening. Orang ini pasti telah berperang selama bertahun-tahun, jadi dia sangat malas sehingga dia memukulinya sampai mati ketika dia muncul. Asal-usul alam semesta diabaikan. Kali ini, lihat lebih dekat, ups. Bukan dari alam semesta kita. Menarik. Kaisar Mo Huang tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangannya yang besar, karena tidak ada di alam semesta ini, itu harus ditangkap dan dipelajari. Taisang mendengus dingin, menyeberang lagi, dan langsung menghilang. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melihat bola mata mereka berbelok ke kiri dan ke kanan mengikuti arah langit. Anda berkata, alam semesta ini sangat besar, mengapa pria itu selalu melompat ke dalam lubang? Lubang ini masih lubang besar, Hemoyu yang legendaris. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan lagi, dan Taisang yang baru saja jatuh dipukul lagi oleh Kaisar Mo Huang. Sialan. Lolongan marah Taisang adalah raungan dari jiwa, melintas untuk ketiga kalinya. Kali ini, tujuannya masih akurat. Setelah pergi ke alam iblis surgawi dan alam iblis bencana, bagaimana mungkin kita tidak pergi ke alam iblis suci? Tidak ada Huangdi di alam setan suci, tetapi ada susunan pembunuhan yang merusak, yang terhubung ke jalan surga. Begitu ada orang luar, mereka akan dibunuh oleh guntur. Taisang yang luar biasa akan memukulnya secara langsung. Engah. Tabrakan ini tidak ringan, dan hampir berubah menjadi abu, alasan utamanya adalah karena dipukuli terlalu parah oleh dua palu dewa tertinggi. Sialan. Mendengus dingin yang sama, masih Tian Mo Huangdi dan Mo Huangdi, keduanya merapal mantra, ingin menemukan posisi surga.
Sebagai Huangdi, mereka malu. Mereka yang bukan Huangdi dapat melarikan diri ke surga, tetapi mereka tidak bisa, karena di alam semesta ini, ada jalan surga di jalan surga, yang melindungi 3 alam surga, kejahatan, dan tempat perlindungan, tetapi orang luar tidak. Termasuk dalam daftar ini. Mereka juga dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta lain dan kembali dari alam semesta lain. Cara ini telah dicoba oleh kaisar dari 3 wilayah, tetapi bagaimanapun mereka menyeberang, mereka tidak dapat turun ke surga. Inilah keanehan alam semesta ini. Mungkin ada cacat di jalan surga, mungkin itu adalah kekuatan supernatural dari permaisuri Tianting kuno, yang belum dapat diuraikan sampai sekarang. Ah! Taisang melolong marah, seluruh tubuhnya sakit. Alam semesta ini tidak penuh lubang, ini hanya sebuah lubang. Untuk pertama kalinya melintasi alam semesta, dia dipalu kemanapun dia pergi. Engah. Ketika Ye Chen melihat Taisang lagi, itu di hutan belantara, dewa tahu bagaimana orang itu melarikan diri dari alam setan suci, lukanya tidak biasa, dan dia tidak bisa diam ketika dia mendarat, seteguk darah tua, menyembur mendominasi ke samping. Ledakan. Gemuruh. Mungkin paksaan Taisang terlalu kuat, alam semesta diselimuti, bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak nyawa terkubur. Kembali. Ye Chen berkata dengan ringan, ada cahaya abadi menyebar ke seluruh dunia, membalikkan waktu, bidang bintang yang runtuh, dipulihkan satu persatu, dan makhluk yang terkubur dibentuk kembali satu persatu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di mana Kaisar Kuaso Huang? Makhluk tertinggi dari surga berkumpul bersama, tetapi mereka hanya bisa melihat Tian Huang dari jauh. Bukannya Anda tidak membantu perang, tetapi Anda tidak bisa melewatinya. Seluruh dunia telah ditelan oleh waktu, dewa tahu berapa ribu tahun telah berlalu, kaki dan kakinya mati rasa seperti raja, dan dia menginjak medan bintang tanpa menghentikan mobilnya, dan umurnya terputus selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, begitu kuat, Kaisar Huang memotong dirinya sendiri dengan pisau. Keabadian Ye Chen, apakah itu sempurna? Semua kaisar berbicara satu sama lain, menghabiskan penglihatan mereka, dan darah berdarah dari setiap sudut mata mereka. Ledakan. Diiringi dentuman keras, Ye Chen menghilang, meringkuk ke Taisang, dan menghilang ke Dao Taisang Tian, tetapi dia tidak bisa bertarung di langit berbintang. Dengan satu pukulan, sebagian besar langit akan runtuh. Episode 3290 makam ini masih memuaskan. Ah! Rambut Taisang acak-acakan, tulangnya berlumuran darah, dan lolongannya mengguncang dunia. Keadaan pikirannya tidak sulit ditebak. Mantan Tian Dao, dikalahkan berulang kali, akhirnya melintasi alam semesta, dan dipukuli hingga lumpuh. Yang disebut lubang harus menjadi ikatan yang tak terpisahkan dengannya. Ada lubang di mana-mana di alam semesta ini, dan dia menginjaknya di semua tempat. Terima kasih kepada semua dewa tertinggi tidak ada di sini. Kalau tidak, pasti ada desahan dan lidah, semuanya. Sekali tidak beruntung, Anda tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Ye Chen membunuh dalam sekejap, menginjak ketiadaan, dan memukul darah dan tulang Taisang dengan satu telapak tangan. Fakta telah membuktikan bahwa melolong keras tidak ada gunanya. Misalnya, sejak dia datang ke alam semesta ini, dia tidak pernah berhenti berbicara, dan dia tidak kehilangan pukulan yang pantas dia terima. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak repot-repot berbicara omong kosong, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang. Taisang dikalahkan dan mundur, terutama karena dia sudah pemalu, menyeret tubuhnya yang berdarah dan berkelahi dan melarikan diri, dan selalu berpikir untuk berlari, tetapi setiap kali dia diblokir oleh Ye Chen, Taisang Tian tampak seperti kandang, atau, itu abadi. Makam yang dia pilih diisi dengan tulang dewa dan diwarnai dengan darah dewa. Ledakan. 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 Guntur dan kilat melintas di medan perang tertinggi, dan seluruh langit bergoyang. Bepergian ke alam semesta luar, dan nirvana lagi. Jenderal Dewa keempat menghela nafas, melihat betapa kuatnya Ye Chen, sulit membayangkan betapa menakutkannya dia. Itu tidak sendirian. Raja manusia berkata dengan santai, mata lamanya juga yang terdalam, dan dia melihat sosok lain dari Ye Chen. Itu dia. Bai Zi bergumam pelan, dia tidak akan pernah salah membaca, dan dia masih ingat penjahat itu sampai hari ini. Kaisar ke-10 dari Great Chu. Kapan dia kembali? Aku belum pernah melihat orang yang bertarung dengannya. Kaisar yang kuat. Lebih banyak orang datang, lebih banyak kerabat dan teman, tidak ada kekurangan Xian dan yang lain semua melihat ke atas. Sungguh, setiap kali saya melihat Ye Chen,
selalu ada kejutan. Seperti kali ini, entah berapa banyak kekayaan yang diperolehnya, dan kekuatan tempurnya bisa sebanding dengan Huang Di. Ini memalukan. Good Fortune God King meletakkan tangannya di tangannya dan melirik tubuh yang kacau di sampingnya. Penjahat dari tingkat yang sama saat itu terpisah sejauh hari ini. Tubuh Chaos sedikit tersenyum, ada sedikit rasa malu, tetapi lebih banyak kegembiraan untuk Ye Chen. Di era ini, ekaristi tertinggi adalah protagonisnya. Dan dia adalah daun hijau dari awal hingga akhir, untuk memicu kecemerlangan abadi. Tentu saja, jalannya tidak akan berhenti di Kaisar. Tahun-tahun panjang dan lautan berubah-ubah, dia akan berjalan melawan langit sepanjang jalan dan berjalan keluar dari alam semesta yang cerah. Itu bukan ayah, ini ayah lagi. Gumam Yeling pelan, dia mengenal ayahnya, tetapi ayahnya tidak murni. Masih ada satu orang yang tersembunyi di dalam tubuh. Nan Mingyu bergumam, seharusnya ada orang yang cocok dengan Ye Chen, tapi Ye Chen mendominasi. Mata Qin Mengyao penuh dengan air mata. Saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Setelah ribuan tahun, saya benar-benar bertemu dengan isyarat seperti itu. Ye Chen terdiam. Zhao Yun juga diam, mungkin karena dia tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, cara yang benar adalah membunuh Supreme Being. Ledakan. Selama pertempuran, Taisang melarikan diri lagi, berubah menjadi kekacauan, dan ingin melintasi alam semesta. Alam semesta ini sangat menjijikkan. Dibandingkan dengan ini, alam semesta mereka masih lebih enak dipandang, setidaknya dewa menginginkan wajah. Tetap. Ye Chen berkata dengan tenang, menghancurkan kekacauan dengan keabadian, membalikkan kegelapan dan ruang, Taisang yang baru saja melarikan diri, diseret kembali, mengetahui bahwa Taisang akan lari, bagaimana dia bisa tidak berdaya, dia tidak bisa pergi kemana saja. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Taisang melolong marah, dengan kata-kata yang sama, dia benar-benar dipukuli, dan harus mengaku. Sebab dan akibat berasal dari reinkarnasi. Kata-kata Ye Chen diam, dan pedangnya abadi. Dia memiringkan lengan atasnya, tetapi tidak terpotong. Masih ada bekas kulit berdaging yang menempel di lengan, yang sedang dibentuk kembali oleh kekacauan hukum kesempurnaan tidak tercakup. Adapun sebab dan akibat, ada reinkarnasi. Taisang memenggal kepalanya sendiri dan campur tangan di dunia, yang merupakan penyebabnya. Sekarang dipukuli secara fisik dan cacat adalah hasilnya. Akhir dunia bawah adalah tujuannya. Dalam pertempuran ini, keabadian akan kejam, dan surga yang jatuh akan didorong sampai ke Jeoyu. Taisang menjadi kejam, dan jatuh ke langit berbintang dari Taisang. Jelas, ini untuk menarik orang kembali, dan dengan paksaannya, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati dalam sekejap. Memang, begitu memasuki langit berbintang yang luas, langit akan runtuh. Tingkat lingkaran cahaya tersebar di langit, di mana bintang-bintang runtuh sedikit demi sedikit, dan semua kaisar dirobohkan. Anggap itu sebagai pajangan. Ye Chen mendengus dingin, keabadian menggeser langit dan mengubahnya menjadi langit. Langit berbintang yang rusak langsung dipulihkan, dan waktu dibalik selamanya. Juga pada saat yang sama, Ye Chen kembali ke medan perang tertinggi, dengan keabadian, dan memenggal kepala Maha Guru. Engah. Darahnya seperti air mancur, melotot dan berdarah, dan Taisang tanpa kepala terlihat mengerikan pada pandangan pertama. Pria itu, yang masih memiliki latar belakang, membentuk kembali kepalanya. Sebelum dia bisa menstabilkan bentuk tubuhnya, Ye Chen datang dalam sekejap, dan membelah tubuh dewanya dengan satu telapak tangan. Kekuatan abadi berselang-seling, menghancurkan akar daunnya, dan melukai tubuh asli jiwa dengan parah. Darahnya sangat merah terang. Selamatkan aku. Taisang Feidun meraung dari jiwa, dan dia tidak tahu siapa yang dia panggil. Ahcu. Semua dewa di alam semesta luar bersin, hampir meruntuhkan alam dewa. Untuk beberapa alasan, saya selalu merasa seseorang memarahi mereka. Siapa yang memarahi? Sejak makhluk tertinggi, itu adalah kebencian terhadap dewa tertinggi. Dapat dimaafkan. Jika semua dewa tertinggi bertindak lebih awal, dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, dia telah melakukan jalan surga, jadi dia sama sekali bukan manusia. Ingin melihatku mati begitu banyak. Tak tahu malu seperti itu. Kamu pantas mendapatkannya. Ini akan menjadi tanggapan surga, dan ini tidak seperti kamu bunuh diri. Tuhan, ini harus dikejar sedikit. Misalnya, Ye Chen yang lebih kejam memukulnya, semakin jujur. Dia memarahinya dewa tertinggi itu, dianggap sebagai satu, dari generasi ini,
salam kepada 18 generasi leluhur, memarahimu bajingan tua sampai mati. Lari, lari lagi. Langit berbintang di surga berteriak keras, dan suara para kaisar yang menyaksikan pertempuran itu cukup keras. Aku tidak bisa melarikan diri. Ye Chen mendengus dan mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dan Taisang yang baru saja menyeberang ditangkap lagi. Jika Anda tidak lari, Anda akan dipalu. Saya tidak tahu apakah Taisang tidak terbiasa dengan itu, tetapi para kaisar juga terbiasa, jadi mereka harus sedikit waspada terhadap Ye Chen. Membunuh. Taisang sangat marah, itu adalah darah yang mengorbankan hukum, dan berubah menjadi gerbang raksasa yang mengangkat langit, mencoba menelan Ye Chen. Gerbang keabadian. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, sangat mirip dengan gerbang keabadian yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, tidak satu pun. Itu harus dikembangkan dengan metode Tao, hanya bentuknya, tidak ada artinya, jauh dari level. Telan. Taisang meraung marah, membuat segel dengan satu tangan. Gerbang raksasa King Tian berdengung, dan pola ilahi yang terukir di atasnya terjalin dan dibangkitkan satu per satu. Telan aku. Ye Chen tiba-tiba membuka tubuhnya yang mendominasi, berevolusi menjadi tongkat keabadian abadi, menembus pintu raksasa dengan satu tongkat, dan menghancurkannya berkeping-keping. Engah. Taisang diserang balik, darah tua muncrat dengan liar, dan berbalik ke samping. Ayo, senior, pindah ke tempat lain. Kata Ye Chen dengan tenang, keabadian menjadi sungai, menyapu Taisang, dan menghilang dalam sekejap. Kemunculan kembali adalah kekosongan di akhir zaman kuno. Kegelapan kuno itu luas dan tak terbatas, dan itu lebih menakjubkan daripada surga tertinggi. Setidaknya, Supremes biasa tidak berani memasukinya. Kecuali mereka telah mencapai rumah atau menyadari keabadian, jika tidak, mereka akan mati jika mereka masuk. Aku berkata, apakah dua orang terbang? Semua kaisar melihat ke atas, bola mata mereka berayun ke kiri dan ke kanan di sepanjang sinar cahaya, dan melihat ke arah ujung dunia kuno. Ini. Bukan hanya dia, ada orang lain di dalam tubuh, kecocokan abadi. Khawatir. Ye Chen, dia akhirnya kembali. Underworld, setelah pertempuran selesai, kamu dan aku akan berbicara. Di atas kabut, ada suara kabut, dan di antara makhluk tertinggi yang hadir, hanya kaisar dunia bawah yang bisa mendengarnya. Zhao Yun. Kaisar dunia bawah merasa gugup ketika mendengarnya, mengetahui siapa yang mengirimkan suara itu kepadanya. Benar, itu Zhao Yun. Jika dia harus menghancurkan Taisang, dia pasti akan turun dan mengobrol dengan Kaisar Hades tentang urusan keluarga. Salahku. Kaisar dunia bawah berkata dengan sungguh-sungguh, penuh rasa bersalah yang tak ada habisnya. Rasa bersalah itu untuk Zhao Yun. Pada tahun dan bulan tertentu di masa lalu, sebagai seorang kaisar, dia sebenarnya berkomplot melawan seorang junior dari alam semesta luar. Zhao Yun tidak menjawab. Perhitungan mungkin tidak dipertimbangkan, tapi manipulasi Underworld Emperor memang membuatnya sangat tidak nyaman. Sebuah bencana tanpa peringatan. Jangka waktu 500 tahun yang tertutup debu. Sebelum dan sesudah, darah dan air mata, dia telah kehilangan terlalu banyak dan terlalu menderita. Ledakan. Ledakan. Saat berbicara, Ye Chen dan Mahaguru telah jatuh ke dalam kehampaan yang dalam. Tidak heran ada keributan di surga. Shenzun, Di Huang, dan Hongyan seperti pelangi dalam sekejap, dan semuanya terwujud pada akhir zaman kuno. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat Ye Chen. Yang maha tinggi dari keluarga Ekaristi masih cemerlang dan mempesona seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin? Mata Taisang Tian menonjol, dan pupilnya juga menyempit, melihat kehampaan yang tak terbatas dengan tak percaya. Aku puas dengan makam ini. Ye Chen datang dari keabadian, 9 garis abadi terukir di tengah alisnya, dan pancarannya berkembang. Terlalu ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, kekosongan itu tidak terbatas, dan telah terputus oleh keabadian, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Ding datang. Kata Ye Chen dengan ringan, tripod dewa ilusi besar turun dari langit. Engah. Taisang berdarah, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, hukum kesempurnaan dikalahkan oleh kuali abadi. Namun, dia berdiri dan berdiri dengan tiba-tiba. Saat dia berdiri kokoh, menara dewa abadi meluncur dan menyelimutinya. Merusak. Taisang menjerit dan keluar dari menara, tetapi terkena pedang eternal secara langsung, dan hampir terpotong hidup-hidup. Sejak saat itu, dia tidak tinggal diam. Ye Chen mendominasi masa lalu dan masa kini selamanya, tidak memiliki kekuatan supernatural di langit, dan hanya punah selamanya. Engah.
Engah, engah. Tubuh berdarah Taisang yang sengsara, diubah lagi, dan diledakkan lagi dan lagi, abadi untuk dilihat, dan semua hukum tidak dapat ditembus. Apa yang disebut hukum sempurna tidak dapat menghancurkan keabadian, dan tidak dapat menyakiti Ye Chen. Melintasi alam semesta. Si cantik berbisik, dia adalah seorang penonton, dan dia bisa melihat asal mula yang maha tinggi, dan dia bukan milik alam semesta ini. Keabadian yang sempurna. Mata di Huang dalam, dan dia tahu bahwa Ye Chen dalam keadaan gabungan, dan ada orang lain di tubuhnya. Di mana saudara perempuanku? Dewa itu mengerutkan kening, melihat Ye Chen dan yang tertinggi dari alam semesta luar, tetapi bukan permaisuri. Patut ditegaskan bahwa permaisuri masih hidup. Meski masih hidup, ia telah jatuh ke singgasana Huangdi, titik ini bisa dilihat dengan melihat alam semesta. Merek permaisuri Huangdi ditekan, terlalu lemah. Dengan kata lain, tidak ada Kaisar Huang yang tersisa di surga dan istana surgawi hari ini, dan tidak ada yang mendukung situasi tersebut. Sungguh harga yang mengerikan. Para kaisar menghela nafas, terutama di negara bagian puncak yang semu, perasaan itu adalah yang paling nyata. Permaisuri perempuan Huangdi digantikan oleh Ye Chen. Tidak ada yang tahu apakah pertaruhan besar yang mengejutkan ini sepadan. Jangan melihatnya, cari terobosan. Kata pemimpin tua itu dengan acuh tak acuh, lalu menutup matanya. Permaisuri telah jatuh, dan alam semesta ini telah mengosongkan posisi kaisar liar, dan domain luar tidak dapat diizinkan untuk mengambil memimpin. Oleh karena itu, semua puncak semu Huang harus berjuang keras. Ini juga tidak mungkin. Biarkan permaisuri kembali ke tahta kaisar yang sunyi. Ini jelas tidak mungkin, dan sangat sulit untuk menebus pisau yang memotong sendiri. Serahkan tahta Huangdi kepada Ye Chen. Tapi dia belum mencapai tingkat kultivasinya, jadi dia takut sudah terlambat, dan kemungkinan besar dia akan didahului oleh domain asing. Sekarang, hanya mengandalkan mereka. Tak peduli siapapun yang merebut tahta, asalkan bukan dari negeri asing. Menarik. Di kedalaman, generasi iblis suci tersenyum, dan dia tahu bahwa permaisuri telah menebas dirinya sendiri. Itu karena mengetahui bahwa mata penuh dengan godaan. Tidak ada Huangdi di surga, dan ketika iblis surgawi bergegas menuju 7 iblis, yaitu, ketika wilayah segudang runtuh, dia benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menghentikan jalan surga untuk menghancurkan dunia, komandan rakyat biasa. Supremasi Ekaristi. Berhentilah membuat masalah, mereka jauh dari cukup untuk menonton. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu, itu hanya masalah waktu, dia yang dilarang tidak lagi peduli berapa lama waktu ini. Sekelompok sampah. Menutup matanya dari kehampaan, generasi iblis suci melirik alam iblis surgawi dan alam iblis jahat. Sejauh ini, belum ada iblis langit yang bergegas menuju Kisya. Sejauh ini, Anda tidak dapat menemukan surga, apa yang Anda lakukan untuk makan. Jika kedua kaisar yang sunyi mendengar ini, mereka pasti akan memberi mereka satu set, hei. Ui, bilang kami sampah, kamu lebih sampah lagi. Ini benar, jika iblis suci dari generasi sebelumnya tidak pernah bertarung sebelumnya, mengapa Dao Surgawi begitu memalukan? Ah! Dalam kehampaan, terdengar raungan Mao Taisang, sedih dan marah. Mantan Dao Surgawi, berlutut. Penguasa yang dulu menyendiri dipakukan pada kehampaan dengan tombak abadi. Melihatnya sekarang, sungguh kata yang menyedihkan. Bahkan jika tidak ada sosok manusia, hanya tersisa setengah dari tubuh. Darah dan tulang yang terlihat semuanya diwarnai dengan cahaya abadi yang cerah, mencegah kekacauan terbentuk kembali. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tombak abadi. Ye Chen datang dari langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sudut mulutnya, ada darah yang meluap, terlalu mudah untuk dikalahkan, tetapi terlalu sulit untuk ditekan. Meskipun dia disempurnakan selamanya, dia juga terluka. Namun, ini semua pediatri, abadi dan tidak ada habisnya, abadi, dan dapat dipulihkan dengan cepat. Tidak berdamai, aku tidak berdamai. Terlalu gila, meraung histeris, pikirannya diambang kehancuran. Aku memintanya. Ye Chen mendengus dingin, menghancurkan dunia kecil di dalam tubuh Taisang, dan mengeluarkan tungku tembaga dan pedang, yang satu adalah tungku tembaga abadi, yang lainnya adalah pedang tertinggi, tentara Huangdi yang asli. Selain itu adalah harta karun. Makhluk tertinggi yang tidak pernah berada di jalan surga, orang yang benar-benar kaya di negeri ini, ada begitu banyak batu keramat, obat-obatan, senjata ajaib.
Jumlahnya tak terhitung, dan dia telah merampok begitu banyak dewa, tapi dia tidak sebaik makhluk tertinggi ini adalah harta suci. Dia tidak membunuh kaisar, jadi masih berguna untuk menahannya. Menyegelnya ke dunia kecil, Ye Chen berbalik dan menghilang, dengan paksa melintasi alam semesta untuk membantu permaisuri. Zizai-Tian juga tidak bisa kabur. Karena dia menghilang, kepalsuan menjadi ketenangan kembali. Puncak kuno. Shenzhen, Di Huang dan Hong Yan berdiri di sana, melihat ke samping tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Ini sudah berakhir. Kaisar menarik napas dalam-dalam, tetapi cahaya masa depan sedikit redup. Tidak ada lagi Huangdi. Tidak ada Huangdi di surga, dan ketika iblis menyerang Qixia, masih ada harapan bagi semua makhluk hidup. Sialan. Saat para kaisar sedang berkonsentrasi, mereka tiba-tiba mendengar teriakan kemarahan, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Ini Ye Chen. Semua kaisar bangkit, dan mendengar nada Ye Chen, jelas ada sesuatu yang terjadi ketika mereka melintasi alam semesta.